Shalom Sobat Unstoppable Generation, perkenalkan nama saya Fajar Saputra Panggabean dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada pihak Bahtera Media Network yang sudah menyediakan kesempatan bagi saya untuk berbicara pada kali ini. Dan tema yang ingin saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah roll. Roll yang dimaksud bukannya cake roll, bukan roll cake, cake roll terus atau fish roll, bukan itu ya, tapi roll adalah peranan. Apa itu peranan? Peranan adalah ketika kita tuh punya peran untuk sesama kita, ketika Tuhan juga punya peranan untuk kita. Nah, dalam berkeluarga, role ini juga sangat berperan penting teman-teman. Kenapa? Kadang kita merasa kecewa sama orang tua kita, kadang kita merasa marah sama orang tua kita, karena mama kita atau papa kita tuh sering marah-marah terus. Nah, tapi respon kita adalah marah juga. Nah, itu peranan kita di situ sebenarnya salah teman-teman. Peranan kita yang benar adalah ketika kita dimarahin, ketika kita dinasehati, peranan kita atau role kita yang benar adalah kita diam dan mendengarkan mama kita. Bayangin aja ya teman-teman kalau kita tuh kayak semisal orang tua kita tuh marah, terus kita marah juga. Bayangin aja ada kedua api yang disatukan, pastikan akan menimbulkan api yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Dan timbulnya api yang lebih besar ini pastikan bakalan ngebakar sesuatu yang lebih besar juga. Contohnya apa? Yaitu tali atau ikatan hubungan antara berkeluarga. Semakin seringnya pertikaian terjadi, semakin seringnya tali itu akan terbakar, hangus dan putus. Semakin sering kita berantem, nanti di masa depan kita bakal cuek-cuekan sama keluarga kita, atau kita berantem sama abang kita berantem sama adik kita. Semakin sering kita berantem, semakin sering kita menjauh, dan semakin jauh hubungan kita sama keluarga kita teman-teman. Jadi alangkah baiknya peranan atau role yang kita perankan sebagai semestinya adalah ya kita melakukan segala sesuatu dengan baik, gak marah, terus juga pokoknya melakukan peranan kita dengan baik aja, role kita dengan baik. Nah, hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu teman-teman. Tuhan udah menetapkan kita role ini. Tuhan udah menetapkan kita seperti apa di masa depan. Tetapi dari kitanya tuh gak mau gitu. Kayak semisal aku diperanin sama Tuhan untuk menjadi, atau role aku tuh semisal menjadi penyanyi. Tapi akunya tuh gak mau gitu, kayak Tuhan kenapa aku harus jadi penyanyi? Kenapa aku gak jadi tukang silok aja karena asik gitu keliling-keliling kota atau gimana kan. Nah dari situ padahal Tuhan udah menyiapkan yang besar daripada yang kita mau gitu teman-teman. Nah bagaimana caranya untuk kita tuh tidak bisa jauh dari Tuhan? Yang kayak pertama tadi kuncinya adalah kita memerankan peranan kita dengan baik. Dalam hubungan Tuhan juga gitu. Peran kita untuk Tuhan adalah mendaati semua perintah-perintahnya. Contohnya apa? Untuk kita tidak jauh dari Tuhan, kita renungkan firman-Nya setiap malam, terus baca Alkitab, menyembah Tuhan, dan itu tidak bolong-bolong teman-teman. Agar apa? Agar kita memerankan role kita sebagai anak Allah, role kita sebagai umat Tuhan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Nah, agar lebih kebayang lagi, aku mau kasih contoh dari game Mobile Legends deh, karena di sini tuh ada kata role atau peranan. Jadi kalau teman-teman tahu tuh di Mobile Legends itu ada role mid laner, ada role god laner, terus jungler, roamer dan lain semacamnya deh. Nah, semisal di antara role ini Tuhan itu sebagai coachnya atau pelatihnya untuk menuntun kita kepada kemenangan. Tetapi di dalam role atau di dalam tim ini ada sesuatu yang gak beres. Contohnya apa? God lanernya yang gak mau jadi God laner, pengennya jadi XP laner, atau hypernya gak mau jadi hyper sebenarnya karena mungkin retrinya telat mulu mungkin kan. Nah itu dia yang salah. Kalau kita memerankan peran kita tidak semestinya, ya bakalan kalah. Contohnya di dalam tim Mobile Legends ada salah satu yang nge-troll, contoh MM-nya 2, itu bakalan gak beres teman-teman. Harusnya kita harus memerankan peranan kita sebagai semestinya dengan baik. Terus ada ayatnya seperti ini. Di firman-Nya 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Kuncinya
di sini teman-teman, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita menolak semua peranan yang Tuhan udah berikan dalam diri kita dan tidak giat, percuma. Kayak ibarat tadi, yang God lanernya ada 2, ya ujung-ujungnya timnya nggak bakal menang. Ujung-ujungnya diri kita sendiri nggak bakal menang nih. Jadi kuncinya untuk kita memperoleh kemenangan adalah kita memerankan role kita sebagai semestinya, yang udah Tuhan tetapkan untuk kita. Semisal kita udah dikasih gambaran, kita punya bakat untuk memasak, tapi kita malas-malesan, kita nggak mau belajar, kita nggak mau baca buku resep, kita nggak mau praktek masak, ya percuma gitu, kita nggak bakal memperoleh kemenangan itu tersebut. Aku juga mau kesaksian sedikit tentang role ini. Jadi aku tuh di sekolah Mahanaim, aku nih sebagai ikut organisasi itu sebagai ketua tim kreatif. Nah, jadi di tim kreatif ini kan namanya juga tim ya. Di tim kreatif ini tuh ada teman-teman aku yang mereka tuh kerja tuh malas-malesan. Nah, aku tuh ngeliat yang kayak gitu kan pasti aku tegur, aku marahin. Tapi kalau aku marah-marah terus kan nanti ujung-ujungnya bakal yang tadi aku bilang, bakal membakar semua ikatan-ikatan itu dan jadi miskomunikasi, dan itu aku nggak mau itu terjadi. Jadi alangkah baiknya waktu aku jadi ketua tim kreatif itu bukan marah-marah kerjanya teman-teman, tapi merangkul. Nah, jadi di ikatan di pertemanan juga tuh terjadi teman-teman. Kalau kita lihat teman kita ada yang tidak beres, alangkah baiknya tuh kita rangkul. Kalau semisal ada teman kita yang cuman kerjaannya diem di kelas terus nggak ngomong, terus atau semisal ada teman kita yang di kelas tuh nggak bawa bekal, nggak punya makanan. Nah, peranan kita, role kita adalah alangkah baiknya kita kasih bekal kita, bagi setengahnya, kayak begitu teman-teman. Jadi baik, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.